Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dan Saham. Ini baru tadi pagi ya kita record. Ini kita record lagi untuk hasil hari ini. Rabu 22 Juni 2022. Seperti yang tadi pagi ya, view tadi pagi masih sama. IHSG masih akan koreksi dan ini mungkin sampai masih sama ya ke 6.800 atau 6.820 lah. Nah, ini sama view-nya sama tadi pagi ya. Mungkin dia akan di sini dan bentuk kotak yang agak panjang, bikin base yang agak sideways dengan ya kurang lebih seperti inilah sampai enggak lah, mungkin sampai Agustus, baru nanti September lanjut lagi rally, Oktober koreksi, biasanya gitu ya, November sampai Desember baru rally lagi. Itu kalau normal ya, kalau apa namanya normal seperti dulu gitu ya. Oke, cuma kan ini indeks harga saham Goto, jadi apapun bisa terjadi gitu. Oke, langsung aja kita ke request yang pertama. Kalau teman-teman mau join ya di grup request, ini grup free, silahkan mau tanya-tanya apa, diskusi juga bebas. Semoga requestnya juga setiap hari ya gitu. Nah, ini yang pertama BP, link ada di deskripsi ya, silahkan. Yang pertama BP, ini kita tahu ya, sama-sama tahu dia sempat bangun tidur dengan di indikasi dia ada repo gitu ya. Nah, ini chartnya sangat bagus. Yang pertama dia ascending triangle break, sudah capai target, sekarang dia bikin ascending scallop. Mungkin targetnya juga udah capai ya. Kalau kita tarik di sini garis, ke sini juga udah capai target ascending scallopnya. Kita agak santai, mungkin agak panjang video ini. Nah, ini ascending scallopnya juga udah santai, udah santai, udah capai ya. Kalau kita pakai Vibo juga mungkin udah kena di 1618. Gitu. Jadi ini udah wajar koreksi dan koreksi dalam. Kalau teman-teman punya di 123 di closing agak kurang enak ya, harus siap di bawah sampai 112. Kalau mau entry sebetulnya ya 122 ke bawah atau 123. Kalau masih porsi kecil silakan sampai 112. Ini harus siap. View panjangnya mungkin masih akan bagus ya, dan dia wajar ada bearish divergent ya, bearish divergent dari RSI, dari MACD juga sama gitu. Jadi kalau punya siap di bawah sampai 112, yang belum punya collect di area ini ya, bagus. Next, yang kedua ada Diki. Ini kayaknya lupakan aja, pergerakan-pergerakan seperti Diki ini sama sekali nggak menarik. Saya pernah ikut di sini ya, sekitar sini 500-an, sekarang tinggal 60. Walaupun dia sempat arah 2 kali, arah ya ini kayaknya ya arah, cuma lupakan aja, jauhin. Mungkin kalau mau kolek-kolek, kalau berani kolek-kolek ya bolehlah di area sini 61 sampai 58. Closing di bawah itu cut loss. Tapi ya buat apa? Kayak nggak ada saham lain. Jadi saya rasa simple untuk Diki, cari saham lain aja. Walaupun dia arah lupakan, walaupun ada gap lupakan, karena potensinya ya kayak gini, teman-teman nggak dikasih keluar. Gitu. Apalagi kalau sambil kerja segala macam terlalu beresiko tinggi. Jadi mending cari saham lain. Kalau punya di 62 silakan, kalau besok ada tarikan ya biasanya sih ada lah. Sampai 64 dapat set sell dari pagi. Tapi kalau terbang ternyata gimana ya lupakan. TNCA punya di 386. Wih, selamat ya. Ini udah jauh sekali 386. The floating kurang lebih ya sinilah 40% lebih, mungkin hampir 50%. Jadi selamat. Volume hari ini juga luar biasa besar, lebih besar dari volume waktu itu ya. Waktu itu. Nah, ini nextnya gimana besok, saran saya jual. Apapun yang terjadi besok jual, entah arah, entah ARB, entah cuma naik 10% atau 14%, saran saya jual gitu. Karena kenapa kok naik kenceng ya, karena ada yang hakal karena ada yang beli gitu.
Simply sebenarnya karena dia ARB terus-terusan dan dia sudah turun dari harga 3.000-an ya, 2.000, 3.000-an ya, sampai ke harga ya 350. Jadi dan dia kena UMA di sini, besoknya langsung arah-arah 2 kali. Itu karena memang ini ada penunggunya, dan saran saya besok jual aja. Mau dia arah juga jual, mau dia kenapa-napa juga jual gitu. Nanti masuk lagi di hari keempat lah, seperti itu. Itu analisa simpel saya. Next, MPMX belum punya, ini good untuk collect kalau saya lebih suka tunggu di bawah sini ya. 810, 850. Ini mungkin ya wajar lah DCP dulu. Sebetulnya kalau dia turun kenceng, naiknya juga kenceng, seimbang. Sama kayak TNCA tadi ya. ARB terus-terusan, naiknya juga kenceng. Cuma dia di sini udah satu panjang, naik kenceng, turunnya juga kenceng. Ini naik kenceng, turunnya juga kenceng. Jadi wajar. Dan lebih baik tunggu di area 850, 810. Gitu. Kalau belum punya sabar aja. Tapi kalau ternyata dia di sini sideways bikin resist di sini, support di sini, ya boleh ambil untuk trading pendek. Kalau break boleh hold gitu. Ini good untuk investing. Next ada land. Land ini juga udah fantastis ya, naik kenceng, nggak sempat ikut, sempat arah juga ya dia. Kalau sekarang posisi punya di 232, saran saya besok ada penguatan sell karena ini indikasi bearish divergent, dan mungkin turunnya lumayan ya. Angka-angka ini kalau TS di sini kan nggak mungkin jadi loss. Pokoknya udah cuan jangan sampai loss. Mungkin TS-nya mepet di 234 atau 236 lah. Gitu, dan dia kalau jebol 218 potensi 190 dan seterusnya. Ini area-area penting yang teman-teman harus catat gitu ya. Ini udah di backtest ke belakang juga masih valid area ini. Jadi hati-hati, menurut saya akan ada koreksi. Udah di pucuk. Next, WYRG kemarin atau tadi ya kalau nggak salah. Sudah di review ini. Kalau ada penguatan di grup prioritas juga saya mention, nggak usah ambil dulu kecuali dia mampu break dari 685, dan ternyata dia nggak mampu break, persis closing di 650. Nextnya gimana? Nextnya tunggu 2-3 candle lagi. Kalau misalnya dia mampu break, biarin dulu nanti, atau mau buy on breakout dengan TP tipisnya di 720. Tapi kalau ternyata menguat 720 nggak sempat ambil, tunggu koreksi di 685 baru ambil. Karena ini masih downtrend, mungkin dia masih akan melanjutkan penurunannya atau dia sideways dulu di sini. Gitu. Ini belum ada tanda-tanda menurut saya. RMKE ini menarik ya. Ini juga call, sedangkan call hari ini kalau kita lihat ini masih fantastis ya. Masih di 395, ini masih market open, masih running. High hari ini juga sempat di 400. Jadi sangat menarik untuk beberapa bulan atau minggu ke depan. Kalau teman-teman mau ambil silahkan aja. RMKE ini masih baru IPO, jadi data historical nggak terlalu banyak. Kalau mau ambil di 385 agak lebar, sampai 585 sampai 535 itu bagus untuk collect falling wedge. Dan di sini MACD masih mengarah ke bawah, RSI masih mengarah ke bawah. Jadi hati-hati, mending tunggu aja, nggak usah buru-buru ingin masuk gitu ya. Closing di mana, ke cell di mana? Kalau closing di bawah 535 cut loss, dan potensinya ke 490-an ke bawah, seperti itu. Next, SCMA ini sempat di review ya kemarin, sempat juga di member prioritas ada yang tanya mau masuk gimana. Saya bilang no karena ini udah naiknya kenceng hampir 30%. Jadi tunggu koreksinya di mana? Di area inilah 222, 216 teman-teman boleh buy. Biasanya kalau model-model SCMA ini akan scanning triangle, biasanya seperti itu. Dan ini volume buangannya juga belum terlalu besar ya.
belum terlalu sebesar volume hijau ini, jadi masih menarik. Cuma saran saya tunggu di 222 sampai 216. Kalau udah punya di 236, besok ada tarikan SOS dulu dan tunggu tunggu lagi di bawah. Kalau nggak dikasih di bawah gimana? Kejar lagi di atas. Simpel aja. Bagusnya gitu ya. Kalau teman-teman mau fresh down, sayang menurut saya mending ada tarikan TP, tunggu lagi di bawah karena mungkin akan koreksi dulu dan view saya masih akan koreksi dulu. Next buka ini juga menarik ya. Kita di grup prioritas udah out sekali kemarin sebelum breakout, masuk jual hari ini. Ini balik lagi ke area buy. Kalau teman-teman mau beli juga boleh. Ini ada divergent. Ini ada divergent juga. Dia membentuk pola falling wedge dengan divergent ini bagus banget. Kalau teman-teman mau ambil pertama di 284, punya di 290. Wow, ambil di pucuk ya 298. Jadi tunggu di 290 sampai 284 besok boleh, dan siap untuk di bawah sampai 258 278. Harapannya sih nggak ke sana. Jadi ini break falling wedge, retest support, baru dia lanjut minimal ke 310. Ini menarik, masih ada divergent yang running gitu. Oke, lanjut DKIK punya di 112. Ini setelah turun ya, sayang ini turunnya nggak langsung ARB, jadi biar UMA kayak TNCA langsung naik lagi. Ini masih bagus, menarik. Kalau teman-teman mau buy atau punya di 112, saran saya jual dulu. Area 112 sampai 117 ini resist. Kemungkinan dia nggak akan langsung gini ya. Jarang sekali gini terus langsung gini gitu. Itu agak nggak mungkin. Jadi pasti butuh proses dan mungkin dia setway dulu di sini. Dan ini sudah terbentuk area calon support dan resistnya. Teman-teman boleh. Ini turunnya persis ya di Fibo 1618. Ini Fibo 1414. Jadi resistnya di sini, supportnya di sini. Mungkin akan setway, teman-teman boleh sell dulu. Nanti tunggu lagi di bawah 103 sampai 100 sampai 99 gitu. Next, roti ini masih panjang, kayaknya belum akan jalan dalam waktu dekat, walaupun consumer good udah pada jalan, dia belum. Ini menarik ya, chartnya lucu gitu, kayak ada sesuatu. Jadi teman-teman pasti banyak yang sangkut dan memang itu tujuannya. Jadi teman-teman kalau mau ambil, saran saya di bawah 1300 sampai 1260 atau 1285 lah, bicaranya sampai 1260 itu boleh ambil, tinggal tunggu waktu aja. Kapan nggak ada yang tahu, cuma by fundamental ini bagus dan ada corporate action, dia buyback saham. Dan dia juga fundamentalnya bagus ya, dia bagi dividen juga. Ini mungkin kalau dilihat gap, masih ada gap di sini. Ya trading pendeknya ke sana dulu lah gitu. Kalau punya di 1280 bagus. Dan ini anti badai, mau IHSG trading halt juga dia nggak akan ngaruh. Jadi menarik untuk ditunggu gitu ya. Cuma adu sabar aja di sana. Next, laba punya di 152. Ini belum menarik. Kalau di 152 hati-hati. Kemungkinan kalau besok ada tarikan SOS dulu. Dan kalau mau ambil di 148 sampai 136 persis di Fibo, dan dia juga ada di main area. Jadi tunggu di area situ menurut saya. Dan target terdekatnya kemana? Ini masih ada gap. Bolehlah lihat ke sana. Atau di high sebelumnya 157, 160. Seperti itu untuk laba. Next ada AALI, ini menarik ya. Sayangnya harga CPO turun ya. CPO turun drastis setelah sebelumnya naik gila-gilaan, dan dia sekarang turunnya juga gila-gilaan dari 7.200 ke 4.500-an. Jadi sentimen kurang bagus untuk emiten-emiten CPO, cuma sayangnya harga minyak goreng juga belum turun. Nah ini kalau teman-teman mau ambil, ini range-nya pendek. Ali punya di 9.800, agak
tanggung ya, saran saya average down aja di 9725 sampai 9500. Cut loss di mana? Cut loss kalau dia close di bawah 9450. Dan ini anggaplah teman-teman ambil di average paling atas ke sini, ya trading range-nya cuma 2,5%, atau kalau teman-teman ambil tengahnya 5% masih dapat. Seperti itu untuk Ali ini bagus, fundamentalnya bagus, sayang harga CPO-nya mengikuti geraknya, mengikuti harga CPO yang turunnya juga tajam, tapi ada celah untuk memanfaatkan gitu. Dan jangan hold terlalu lama dulu karena sangat geraknya seimbang sama harga CPO gitu ya. KB KLBF ini lupakan aja, kalau punya di 1625 lupakan aja. Kenapa? Karena dia masih lama ya, sepertinya masih lama geraknya, dan ini udah sideways lama dan geraknya juga di situ-situ aja, nggak tahu ramai transaksi juga, hanya transaksi asing-asing aja, indikasi di repo oleh asing atau dijaga oleh asing. Jadi saran saya lupakan, mending BEP atau cari cari emiten lain. Kalau mau trading di sini ya silakan aja di 1650-an teman-teman bisa sell, agak pendek sekali jaraknya, dan chartnya juga kurang enak untuk dilihat. Jadi lupakan aja, cari yang lain. Terakhir ini ada Raja, dan cukup menarik kalau saya nggak salah ingat. Nah ini pernah iseng ya buat Raja. Jadi dia naik kenceng, dan harga gas juga karena Rusia Ukraina juga masih gila ya. Jadi harga gasnya juga masih melambung. Ini menurut saya view-nya akan seperti ini. Akan membentuk pennant atau symmetrical triangle. Ataupun kalau enggak, ini bisa ada pantulan di 368, 364. Kalau belum punya mau ambil, mending tunggu di sini saran saya. Dan ini mungkin masih akan koreksi. MACD juga masih sideways, RSI juga masih sideways. Dan bagusnya mungkin dia akan turun sampai 344. Itu dulu aja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang mau join, silakan, grup linknya ada di deskripsi. Dan kalau mau join grup prioritas juga langsung hubungi admin ya. Ini klik pinnya aja, di sini ada admin, dan ini ada biayanya yang lebih murah daripada kopi di Starbucks. Seperti itu. Untuk reviewnya ini ya. Hari ini emiten sabar. Kita 2 minggu Juni itu susah sekali nyari cuan, dan baru minggu ketiga ini udah mulai agak-agak enak lah, walaupun ini hold juga udah lumayan 2 hari 3 hari hold baru jual, kecuali indeks ini scalping hari ini. Bumi 2 hari di average 60 gitu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.